Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Helpiani dari kelas 3 APG PAUD. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pembelajaran matematika untuk anak usia dini dengan subjudul perbedaan kelompok dalam kinerja matematika yang meliputi status sosial ekonomi dan jenis kelamin. Perbedaan kelompok dalam kinerja matematika. Para peneliti telah mengeksplorasi beberapa faktor sosial utama yang terkait dengan perbedaan rata-rata sistematis dalam belajar matematika anak usia dini. Status sosial ekonomi salah satunya, yang meliputi tingkat pendapatan orang tua, tingkat pendidikan orang tua, sangat terkait dengan perbedaan kompetensi matematika pada anak usia dini. Bukti terkait perbedaan jenis kelamin dalam kompetensi matematika kurang jelas meskipun beberapa perbedaan telah ditemukan. Yang pertama, status sosial ekonomi. Keterampilan matematika anak usia dini dari keluarga yang berpenghasilan rendah itu sangat tertinggal dari rekan-rekan mereka yang keluarganya berpenghasilan menengah. Menurut Jordan dan rekannya, pada tahun 2006-2007 menemukan bahwa anak-anak dari keluarga yang berpenghasilan rendah ketika memasuki taman kanak-kanak jauh tertinggal di belakang daripada rekan-rekan mereka yang keluarganya itu berpenghasilan menengah dalam tugas-tugas yang menilai keterampilan berhitung, pengetahuan tentang hubungan angka, misalnya mengenal angka mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, dan operasi angka. Selain itu, penilaian longitudinal terhadap 6 titik data mengungkapkan bahwa anak-anak dari keluarga yang berpenghasilan rendah 4 kali lebih mungkin tertinggal dibandingkan rekan-rekan mereka yang keluarganya berpenghasilan menengah untuk menunjukkan pertumbuhan di taman kanak-kanak. Selanjutnya, status sosial ekonomi seseorang tentu mempunyai peranan terhadap perkembangan anak-anaknya. Keluarga yang mempunyai status sosial ekonomi yang baik tentu akan memberi perhatian yang baik pula pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan akan memikirkan masa depan anak-anaknya. Menurut Sugihartono dan kawan-kawan menyatakan status sosial ekonomi orang tua itu meliputi tingkat pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, dan penghasilan orang tua. Keluarga yang memiliki status sosial ekonomi yang kurang mampu atau di bawah akan cenderung untuk memikirkan bagaimana pemenuhan kebutuhan pokoknya, sehingga perhatian untuk meningkatkan pendidikan anak juga kurang. Kondisi status sosial ekonomi orang tua merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi belajar anak. Cara orang tua mendidik anaknya besar pengaruhnya terhadap prestasi belajar anak di sekolahnya. Peranan ekonomi orang tua secara umum dapat dikatakan mempunyai pengaruh yang positif terhadap peningkatan prestasi belajar anak. Keadaan ekonomi orang tua turut mendukung siswa dalam pengadaan sarana dan prasarana belajar yang akan memudahkan dan membantu anak untuk meningkatkan proses belajarnya, seperti itu. Selanjutnya, anak-anak dari keluarga yang berpenghasilan menengah jauh lebih baik daripada anak-anak dari keluarga yang berpenghasilan rendah dalam kinerja pembelajaran matematikanya. Anak-anak dari keluarga berpenghasilan menengah juga mencapai tingkat yang lebih cepat pada soal berhitung tanpa menggunakan benda-benda yang ada di taman kanak-kanak. Itu menurut Jordan pada tahun 2006-2007. Beberapa temuan menunjukkan bahwa anak-anak usia dini dari keluarga berpenghasilan rendah itu menerima lebih sedikit dukungan untuk belajar matematika di lingkungan rumah mereka daripada rekan-rekan mereka yang keluarganya berpenghasilan menengah, seperti itu. Selanjutnya itu jenis kelamin. Hasil dan pendapat berbeda-beda tentang perbedaan gender dalam matematika awal. Beberapa studi tidak mengungkapkan perbedaan gender dalam kinerja matematika awal, namun beberapa juga menemukan perbedaan yang menguntungkan anak laki-laki.
menemukan efek gender yang kecil tetapi signifikan secara statistik pada perhitungan dengan objek dan estimasi numerik. Secara khusus, anak laki-laki memiliki keunggulan atas anak perempuan bahkan ketika tingkat pendapatan, usia, dan kemampuan membaca dikendalikan dalam analisis, dan ada lebih banyak anak laki-laki daripada perempuan dalam kelompok dengan kinerja tertinggi. Namun, analisis Coley pada tahun 2002 dari database studi longitudinal anak usia dini menunjukkan keuntungan kecil di taman kanak-kanak di daerah yang berbeda untuk setiap jenis kelamin, seperti itu. Selanjutnya, beberapa penelitian dengan anak-anak yang lebih tua menunjukkan bahwa anak-anak perempuan di kelas dasar cenderung menggunakan strategi yang kurang maju daripada anak laki-laki. Dan penelitian lain menunjukkan tidak ada perbedaan gender dalam kinerja matematika siswa yang lebih tua. Penelitian terbaru menunjukkan keterampilan spasial dapat mempromosikan penggunaan strategi komputasi yang lebih maju, dan anak laki-laki tampaknya memiliki keuntungan dalam bidang kognisi spasial yang lebih umum. Bahkan di prasekolah, ada perbedaan dalam tingkat rata-rata kinerja anak laki-laki dan perempuan pada tugas rotasi mental pada usia 4,5 tahun, mulai dari perbedaan kecil namun signifikan hingga perbedaan besar dengan anak perempuan yang tampil pada tingkat kesempatan. Selanjutnya, anak laki-laki prasekolah juga berprestasi lebih baik daripada anak perempuan prasekolah dalam memecahkan masalah yang melibatkan labirin, dan lebih cepat dalam menyalin model Lego 3 dimensi atau balok plastik. Namun, tampaknya setidaknya beberapa dari perbedaan ini disebabkan oleh kurangnya jenis pengalaman tertentu pada anak. Berikutnya, anak laki-laki juga mungkin lebih banyak memberi isyarat pada tugas spasial yang menunjukkan bahwa gerakan mendorong, terutama untuk anak perempuan, dapat membantu dalam pembelajaran spasial. Mengingat temuan bahwa anak laki-laki tampaknya memiliki keunggulan dalam kognisi spasial, dan hal ini tampaknya sebagian dihasilkan dari jumlah pengalaman yang mereka miliki yang mendukung pembelajaran tersebut, tampaknya sangat penting untuk pembelajaran numerik dan spasial, bahwa anak perempuan diberi kesempatan untuk pembelajaran spasial. Yang penting, studi intervensi dengan anak-anak prasekolah yang menggunakan kurikulum matematika berbasis penelitian tidak menemukan interaksi dengan gender, yang menunjukkan bahwa anak perempuan dapat belajar sebanyak anak laki-laki dalam tugas-tugas numerik dan spasial, seperti itu. Yang terakhir, modifikasi sederhana untuk kegiatan prasekolah sehari-hari, seperti pembuatan balok dan penggunaan cerita tentang topik spasial, telah terbukti efektif dalam mengembangkan tata ruang anak perempuan. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan mengenai perbedaan kelompok dalam kinerja matematika yang meliputi status sosial ekonomi dan jenis kelamin. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.